Saya memahami tantangan tim hukum nasional Amin tidak mudah dan bahkan menghadapi banyak tantangan besar dalam mengawal Pilpres 2024. Tantangannya bukan hanya maraknya kecurangan dan intimidasi, tetapi juga potensi sikap tidak profesional aparatur penyelenggara pemilu dan bahkan pemerintah di masing-masing tingkatan serta aparat penegak hukum sebagaimana tergambar refleksi penegakan hukum Pilpres 2024 yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Hukum Nasional Amin. Ini kami telah melakukan sidang 5 kali di Bawaslu. Walaupun hasilnya diputuskan tidak terbukti, tapi yang menjadi persoalan bukan pada putusannya. Pertanyaan kami, mengapa Bawaslu memproses laporan tersebut yang nyata-nyata bukanlah sebuah pelanggaran? Yang menjadi persoalannya, Bawaslu di RI, Bawaslu Pusat, tidak menindaklanjutin laporan ini dengan alasan kurang bukti material katanya. Padahal laporan dan acara tersebut digelar secara terbuka. Semua media juga meliputnya. Sehingga tidak ada alasan bagi KPU untuk menyatakan kurang bukti material. Jadi ini adalah termasuk kategori kebijakan atau tindakan yang tidak fair. Karena itu sekali lagi kami sangat prihatin, sudah 6 izinkan dan terpaksa kami harus pindah tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adil makmur untuk semua. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran para awak media dalam acara yang digelar oleh Tim Hukum Nasional Pasangan Amin. Melalui forum ini, saya mengingatkan bahwa Pilpres 2024 bukan sekedar ritual kontestasi kandidat dalam siklus 5 tahunan. Pilpres 2024 adalah gerbang besar bagi perubahan tata kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Apalagi belakangan ini kita dihadapkan pada situasi kemunduran beberapa aspek penting seperti turunnya indeks demokrasi, indeks negara hukum, dan indeks persepsi korupsi. Karena itu, Pilpres 2024 harus mampu menghadirkan pemimpin yang mampu membawa bangsa ini menuju cita-cita besar Republik, yaitu terwujudnya kesejahteraan dan keadilan. Dalam konteks itu, Timnas Amin menaruh perhatian besar agar Pilpres 2024 berjalan dengan fair dan tidak dicederai oleh berbagai laku kecurangan yang mengancam integritas Pilpres. Disinilah letak pentingnya Tim Hukum Nasional Amin yang dipimpin oleh saudara saya, Bapak Ari Yusuf Amir. Saya percaya melalui Tim Hukum Nasional Amin yang dipimpin Pak Ari dan digawangi oleh para advokat profesional dan sudah terbentuk hampir di seluruh provinsi dan kabupaten kota di Indonesia akan mampu mengawal kepentingan hukum pasangan Amin dan Pilpres yang berintegritas. Saya memahami tantangan Tim Hukum Nasional Amin tidak mudah dan bahkan menghadapi banyak tantangan besar dalam mengawal Pilpres 2024. Tantangannya bukan hanya maraknya kecurangan dan intimidasi, tetapi juga potensi sikap tidak profesional aparatur penyelenggara pemilu dan bahkan pemerintah di masing-masing tingkatan
serta aparat penegak hukum sebagaimana tergambar refleksi penegakan hukum Pilpres 2024 yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Hukum Nasional Amin. Meski demikian, dengan keteguhan tekad dan dilandasi semangat ibadah serta pengabdian pada negara tercinta, kita semua akan mampu menghadapi sebesar apapun gelombang yang coba merusak integritas pemilu dan Pilpres 2024 demi terwujudnya perubahan. Sekian sambutan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat merayakan Natal dan Tahun Baru bagi kawan-kawan yang merayakannya. Kami dari Tim Hukum Nasional Amin ingin menyampaikan catatan akhir tahun kami tentang banyaknya pelanggaran Pilpres selama tahun 2023 yang telah berlangsung. Kawan-kawan, pertama kami akan memulai dengan putusan MK. Kita semua masih ingat putusan MK nomor 90. Itu betul-betul merupakan bentuk manipulasi, malpraktek peraturan perundang-undangan yang terjadi secara gamblang dan membuat nalar publik jadi terhentak. Betapa tidak, perkara ini adalah permohonan tentang pasal 169, sama-sama kita ketahui, mengenai persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden yang membatasi minimal usia 40 tahun. Dan MK mengabulkan permohonan perkara tersebut dan menjadi pintu masuk pasangan 02 Gibran menjadi cawapres. Juga sama-sama ketahui, MK Majelis Kehormatan telah memberikan putusan tegas dan jelas bahwa itu melanggar etik yang berat, sehingga Ketua MK diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK. Yang sama kita ketahui juga, Ketua MK adalah paman dari Gibran. Lalu yang kedua, laporan pelanggaran pemilu di Bawaslu. Ini kami membuat laporan di Bawaslu, banyak sekali laporannya. Ini bisa kami jelaskan satu persatu. Kita sama-sama ketahui, Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu dalam beberapa kasus bersikap berat sebelah. Ini tercermin dalam beberapa kasus. Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran dengan alasan kekurangan bukti material. Padahal laporan disahkan dengan alat bukti yang lengkap. Di sisi lain terdapat laporan yang tidak tergolong pelanggaran justru diproses. Sebaliknya, kita ingat ya, pertama tentang laporan kami di Bawaslu. Perkara di Bawaslu nih, pertama laporan terhadap pantun Cawapres Muhaimin Iskandar. Kawan-kawan masih ingat semua? Terhadap pantun 9 nomor, ini kami telah melakukan sidang 5 kali di Bawaslu. Walaupun hasilnya diputuskan tidak terbukti, tapi yang menjadi persoalan bukan pada putusannya. Pertanyaan kami, mengapa Bawaslu memproses laporan tersebut yang nyata-nyata bukanlah sebuah pelanggaran dengan mengacu pada Undang-Undang Pemilu dan PKP 15/2023. Selain itu, laporan ini hanya disertai satu bukti video dan satu saksi yang bukan saksi fakta, tetapi justru segera diproses. Sedangkan laporan kami yang poin B tentang ke Bawaslu juga ini, pelanggaran dalam silaturahmi nasional Forum Desa Bersatu. Ya, Cawapres Gibran melakukan dugaan pelanggaran karena hadir dalam silaturahmi nasional Desa Bersatu. Forum ini dihadiri 8 organisasi perangkat desa. Kita tahu perangkat desa ini seharusnya netral, namun mayoritas pesertanya itu menggunakan logo Paslon 02 di bajunya. Itu sama-sama diketahui publik. Sementara di Gibran melakukan pelanggaran anti pemilu dengan melakukan kampanye di luar jadwal. Bahkan di sana terjadi indikasi manipulasi melalui pembagian uang transport dalam acara tersebut. Nah, yang menjadi persoalannya, Bawaslu di RI, Bawaslu Pusat tidak menindaklanjutin laporan ini dengan alasan kurang bukti material katanya. Padahal laporan dan acara tersebut dikelar secara terbuka. Semua media juga meliputnya. Sehingga tidak ada alasan bagi KPU untuk menyatakan kurang bukti material. Bawaslu menyatakan kurang bukti material tersebut. Berbeda sikap dengan, jadi ini ada beda sikap nih, Bawaslu RI dengan Bawaslu DKI. Bawaslu DKI malah memproses dugaan tersebut dan menyatakan
bahwa aparatur desa yang hadir dalam forum tersebut akan terbukti melakukan pelanggaran, tetapi tidak diberikan sanksi apapun. Ya, jadi ini antara Bawaslu sendiri terjadi perbedaan. C, laporan yang kaitan dengan Bawaslu juga ini. Dugaan pelanggaran kampanye di CFD. Gibran juga melakukan pelanggaran dengan melakukan kampanye di Car Free Day. Gibran membagi-bagikan susu kemasan waktu itu dengan dibantu oleh tim kampanye 02. Kegiatan tersebut itu merupakan pelanggaran administrasi sebab CFD dilarang sebagai arena kampanye sesuai peraturan Gubernur DKI nomor 12 tahun 2016. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu tidak menindaklanjutin tanpa disertai alasan apapun. D. Laporan pelanggaran kampanye di pesantren, di tempat pendidikan. Nah, ini terjadi kembali dilakukan oleh calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran, melakukan kegiatan kampanye di tempat pendidikan dengan menyampaikan visi misinya kepada para santri dan santriwati yang notabene-nya adalah anak-anak, dan juga mereka membagikan barang-barang kepada santri dan santriwati. Kegiatan tersebut dilakukan di Pondok Pesantren Luhur Asyakofa di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2023. Kegiatan ini jelas-jelas melanggar pasal 15 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan juga melanggar pasal 280 ayat 1 huruf H Undang Pemilu yang mengatur larangan kampanye di tempat pendidikan dengan membawa atribut kampanye. Sejauh ini belum ada tindak lanjut Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran ini. A, B, C, D, dan ini E-nya. Laporan dugaan pelanggaran kampanye oleh Zulkifli Hasan di Forum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia pada tanggal 19 Desember 2023. Zulkifli Hasan datang dengan kapasitas sebagai Menteri Perdagangan, terang-terangan mendukung Prabowo Gibran dalam sambutannya. Sambutan Zulhas bahkan diduga menistakan agama dengan menyatakan sebagai berikut, nanti kami jelaskan. Terhadap pelanggaran ini, Bawaslu belum mengambil tindakan apapun. F. Ini kita sama-sama sudah ketahui, ada viral seorang santri meminjamkan 100 mobil ke tim Amin lalu dilaporkan ke Bawaslu. Sampai sekarang juga kita belum jelas perkembangannya bagaimana. G. Kaitan dengan Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Taiwan yang sudah melakukan pemungutan suara sebelum jadwal resmi sesuai ketentuan perundang-undangan. PPLN berdalih kalau tidak segera menggelar pemilihan, pengiriman surat-suara tidak dapat dilakukan sebab ada perayaan Tahun Baru Cina di sana. Ketua KPU menyatakan bahwa kejadian ini bentuk ketidakcermatan PPLN Taipei dan tidak menghitung semua surat suara yang telah dicoblos. Kejadian ini adalah bentuk ketidakprofesionalan KPU, karena itu Bawaslu harusnya memproses kejadian ini. Sebab negara juga dirugikan secara material dengan tidak sahnya semua surat suara akibat pencoblosan sebelum waktunya. Itu kaitannya yang laporan kami ke Bawaslu. Yang laporan ke Bareskrim, ini poin nomor 3. Pertama, laporan tentang dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan. Pada acara tersebut, tadi sudah disampaikan di awal, Zulkifli Hasan menistakan agama dengan menyatakan bahwa banyak orang dalam jemaah maghrib tidak mau mengucapkan amin setelah Al-Fatihah dibacakan sebagai kecintaannya pada Prabowo. Zulhas juga menambahkan, pada tayat akhir banyak yang mengacungkan 2 jari, bahkan 1 jari itu bukan 1 jari yang sesuai ketentuan syariat. Sikapnya Zulhas tersebut diduga melanggar ketentuan pasal 156 KUHP yang mengatur penodaan agama in case tata cara sholat sesuai rukun Islam, rukun sholat dan sunnah sholat. B. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang mengatur larangan untuk menyebarkan rasa permusuhan dan kebencian berdasarkan sara. Ini kami sudah laporkan ke Bareskrim Polri dan meminta untuk segera dilakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tersebut, mengingat Majelis Ulama telah menyatakan ucapan Zulhas tersebut patut diduga merupakan tindak pidana penistaan agama. Tapi sampai saat ini laporan itu belum ada tindak lanjutnya. Ada juga
pendampingan terhadap kasusnya Yusuf Belegor di Polres Depok. Ini agak lama, mungkin kawan-kawan masih ingat. Dia adalah ketua relawan Anies yang dilaporkan ke Polres Depok setelah usai menulis opini. Nah, permasalahannya sampai saat ini dia sudah diminta diklarifikasi, tapi status hukumnya belum dijelaskan apakah dia salah atau tidak. Masih diambang-ambangkan kasusnya. Itu yang kaitan dengan Barreskrim. Lalu yang keempat, laporan kami ke KPU. Nah, ini penting ya kawan-kawan. Kami beberapa kali menyampaikan pengaduan ke KPU, namun beberapa pengaduan tersebut tidak mendapatkan tanggapan secara resmi. Pertama, laporan pengaduan debat pertama, yaitu debat pertama itu porsi tempat duduk yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Bagaimana paslon nomor 2 lebih banyak porsi tempat duduknya, dan itu kami sudah komplain, tapi tidak mendapatkan tanggapan. Lalu kami juga melakukan pelaporan sebelum terjadi jelas? Hah? Belum. Tim operatornya mungkin panitia. Bisa saya lanjutkan? Suaranya cukup keras ya? Oke. Kami melaporkan pengaduan teknis debat sebelum debat capres yang kedua, debat kedua. Dalam surat tersebut kami minta untuk supaya mengecek penggunaan alat-alat canggih yang digunakan, seperti earpiece atau penyuara telinga yang dipandu oleh tim kampanye. Akan tetapi surat pengaduan kami ini tidak mendapat tanggapan oleh KPU. Setelah ramai viral di media, baru ini menjadi pembahasan. Kami minta pada waktu itu kita semua calon yang berdebat saling periksa apakah ada yang menggunakan alat-alat tersebut. Fair saja, jadi tidak hanya satu calon yang diperiksa, tapi semua calon saling periksa untuk supaya sama-sama kita ketahui bahwa tidak ada penggunaan alat canggih tersebut. Ini tidak mendapat tanggapan. Lalu pengaduan kami tentang tindakan provokasi pada waktu debat pertama oleh capres calon nomor 2. Kami mengadukan provokasi oleh calon nomor 2 Gibran yang memprovokasi penonton sebagaimana dilakukan pada saat debat pertama. Hingga saat ini KPU tidak memiliki etikat baik untuk merespon pengaduan-pengaduan tersebut. KPU sempat menyebut di media bahwa dia akan memproses, tapi sampai saat ini belum ada kejelasannya. Itu yang kaitan kami dengan KPU. Ini yang terakhir adalah kami ingin menyampaikan tentang permasalahan kampanye capres dan cawapres di lapangan. Bagaimana banyak sekali pencabutan yang sudah dapat izin lalu berubah menjadi dicabut. Ini yang kami sampaikan ya. Di beberapa daerah. Pertama, pencabutan izin silaturahmi akbar Anies Baswedan dan Partai Nasdem di Taman Ratu Sultanah Aceh. Yang kedua, pencabutan izin pemakaian Stadion Patriot Candrabaga Bekasi untuk acara senam yang bakal dihadiri oleh Anies Baswedan. 3. Pencabutan izin penggunaan tempat untuk safari politik Anies Baswedan di Pekanbaru Riau. 4. Ada upaya pencabutan izin kegiatan Anies Baswedan di Ciamis, Tasikmalaya, tetapi Pemda Ciamis tidak menggubris dan acara berjalan karena sempat tarik-menarik di sana. 5. Pencabutan izin penggunaan gedung Indonesia menggugat di Bandung hanya beberapa sebelum acara digelar. Izinnya sudah ada, semua sudah siap, tiba-tiba ketika mau digelar berubah, ditutup gedungnya. Lalu pencabutan izin acara Desak Anies di arena terbuka Taman Budaya Provinsi NTB yang acara akhirnya dipindahkan ke Amanah Food Court. Ini Bang Hamdan waktu itu hadir ya di sana ya. Itu daftarnya yang kaitan dengan kampanye-kampanye di daerah. Kawan-kawan sekalian, ini menunjukkan bahwa Pilpres 2024 ini dibayangi banyak persoalan yang menjadi pertaruhan bagi integritas pemilu dan legitimasi pemimpin yang dilahirkan. Karena itu, catatan kami di THN harus menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pemilu. Pemerintah dan aparat penegak hukum yang dalam beberapa kasus menunjukkan sikap ketidaknetralan dan tidak profesional. Semua pihak mesti memposisikan pemilu 2024 sebagai pijakan untuk membuat perubahan di tengah menurunnya indeks demokrasi dan indeks negara hukum. Tadi sudah disampaikan oleh Kapten, bagaimana indeks persepsi kita mengalami penurunan 4 poin
terburuk sepanjang reformasi. Karena itu demi integritas Pilpres ini kami menuntut, pertama, meminta kepada penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP untuk melaksanakan tugas secara netral, imparsial dan profesional demi terwujudnya pemilu yang berintegritas. Kedua, meminta kepada DPR RI untuk memperkuat peran pengawasan terhadap penyelenggara pemilu agar dapat lebih bekerja secara profesional. Ketiga, menuntut kepada aparatur negara dan penegak hukum untuk menjaga netralitasnya dalam penyelenggaraan pemilu serta meningkatkan praktek-praktek politik intimidatif dan tidak etis. Keempat, mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mengawal proses pemilu agar berjalan jujur, adil dan berintegritas. Sekian bisa kami sampaikan. Selanjutnya akan ditambahkan oleh Ketua Dewan Penasehat Bang Hamdan Zulfa. Silakan Bang. Inti dari pemilu demokratis itu adalah free and fair. Para pemilih memilih dengan bebas dan semuanya dilakukan dengan jujur. Jadi manakala ada pelanggaran terhadap dua prinsip utama itu, maka akan melahirkan pemilihan umum yang tidak berintegritas dan pada akhirnya melahirkan pemerintahan yang tidak mendapatkan legitimasi dari rakyat. Itulah bagian penting dari concern tim hukum dalam mengawal pemilu tahun 2024 ini. Saudara, dari catatan-catatan kami sampai pada saat sekarang ini, ada kecenderungan pelanggaran-pelanggaran yang sedemikian rupa yang dapat kami kategorikan mengarah pada pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif. Dan kami perlu mengingatkan bahwa jika terbukti pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif akan mengakibatkan dapat dibatalkannya hasil pemilihan umum. Karena itu penting sekali saya dan kami dari Timnas dan tim hukum mengingatkan semua pihak bahwa kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran yang demikian sistematis, terstruktur dan masif, mengakibatkan pelanggaran dari mengakibatkan pembatalan dari hasil pemilihan umum. Saudara, kami akan mencatat, melaporkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan tadi apa yang sudah diceritakan oleh Ketua Tim Hukum, catatan-catatan yang begitu sangat lengkap. Nah, catatan ini menunjukkan bahwa betapa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh paslon, tadi paling tidak, oleh paslon nomor 2, ada 3 pelanggaran yang dilakukan oleh calon wakil presiden, dan kami sudah laporkan, dan pelanggaran itu sepertinya sebuah desain. Pertama dengan pelibatan aparat di seluruh Indonesia, dan Cawapres Gibran hadir dan merasa tidak bersalah apa-apa. Kemudian pelanggaran di Car Free Day, kemudian pelanggaran di masuk pesantren anak-anak, dan seterusnya. Jadi, saudara sekalian, pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan, yang diabaikan oleh pengawas pemilu, itu bentuk keterlibatan dari penyelenggara pemilu dengan melakukan pemihakan kepada salah satu pasangan calon. Dalam pengalaman kita sejarah pemilu Indonesia, manakala penyelenggara pemilu melakukan pemihakan, laporan dari salah satu pihak diproses, laporan dari pihak yang lain tidak diproses, itu adalah bentuk pelanggaran nyata, dan kami catat semua apa yang terjadi. Kemudian saudara-saudara, pelanggaran yang sifat sistematis, terstruktur dan masif, pertama melibatkan pasangan calon atau peserta, kemudian yang kedua melibatkan penyelenggara baik secara aktif maupun tidak aktif. Secara aktif, ya,
penyelenggara melakukan pelanggaran itu sendiri. Kemudian yang kedua, secara tidak aktif tidak memproses segala laporan-laporan yang ada. Dia tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya menjaga pemilu yang free and fair. Kemudian yang ketiga adalah pelanggaran yang dilakukan oleh para penyelenggara negara, baik secara sadar atau secara tidak sadar tapi dilakukan secara terus-menerus yang menguntungkan salah satu pasangan calon, termasuk penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan jabatan. Nah, inilah kaitan dengan menteri yang turun ke daerah dan melakukan kampanye secara tidak langsung, itu adalah penyalahgunaan posisi dan penyalahgunaan jabatan yang terus kami akan catat bahwa itu adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para peserta maupun tim kampanye dan partai pendukungnya. Saudara, kami dari tim hukum meminta kepada seluruh seluruh kader partai, seluruh relawan untuk tidak takut melapor. Apapun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Indonesia, karena inilah yang menjadi pintu masuk dan tanggung jawab dari seluruh peserta dan juga relawan dan kader untuk menjaga pemilu ini adalah pemilu yang jujur dan pemilu yang bersih. Dan tidak usah takut. Kami akan mengawal saudara, kami akan mengawal seluruh tim yang ada di seluruh daerah Indonesia untuk dilindungi oleh hukum. Tidak usah takut menghadapi ancaman, tidak usah takut untuk melaporkan apapun yang terjadi di pelanggaran yang ada di seluruh Indonesia. Ini saya minta betul kepada seluruh kader partai, seluruh relawan untuk melaporkan setiap pelanggaran-pelanggaran sekecil apapun yang terjadi. Kemudian terakhir, kami tentu pencabutan izin yang secara mendadak ya dilakukan. Kami sangat prihatin. Kami sangat prihatin dengan pencabutan izin yang sangat mendadak yang sudah desain sedemikian rupa oleh kami untuk menyelenggarakan kampanye, tapi tiba-tiba dicabut izinnya dan kami terpaksa mengubah tempat atau lokasi. Ini adalah tindakan-tindakan yang tidak fair terhadap pasangan calon nomor urut 1. Oleh karena itu kami meminta kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk bertindak fair kepada semua pasangan calon. Kalau sudah dikeluarkan izin, konsisten untuk memberikan izin, jangan dicabut izinnya ketika kami sudah siap untuk menjalankan kampanye. Jadi ini adalah termasuk kategori kebijakan atau tindakan yang tidak fair. Karena itu sekali lagi kami sangat prihatin, sudah 6 izinkan dan terpaksa kami harus pindah tempat. Saudara, inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami tidak akan pernah menyerah, tidak akan pernah berhenti untuk membuat laporan, walaupun tidak mendapatkan tanggapan atau tidak mendapat respon. Kami akan follow up terus laporan-laporan kami tersebut. Kami menanyakan berulang kali kepada pihak yang bersangkutan, kepada Bawaslu. Lalu kami juga melaporkan ke DKPP. Jangan lupa, mereka juga diawasi oleh DKPP. Dan yang paling penting kami sampaikan ke publik. Hari ini kami sampaikan ke media, supaya publik mengetahui, ini loh masalahnya, kenapa ini tidak ditanggapin. Kami butuhkan dukungan publik untuk supaya sama-sama kita awasi proses pilpres ini. Jadi kami tidak akan menyerah dan tidak akan berhenti untuk membuat laporan. Lalu terkait dengan Kosua, faktanya begitu di lapangan. Yang kami sampaikan tadi itu memang banyak dari keterkaitan dengan 02. Dari TIFA, Kompas TV, kami pada waktu setelah Majelis Ulama menyampaikan statementnya, kami sudah membuat laporan di sana, di Barreskrim.
tapi dengan berbagai macam alasan lapor, sehingga kami diarahkan ke Dumas untuk pengaduan masyarakat saja. Besoknya kami datangin lagi untuk membuat laporan itu, masih ditolak. Akhirnya kami laporkan itu ke Dumas. Ya memang kita tidak punya daya upaya apa kalau mereka menolak, tapi kami sudah resmi membuat laporan dan itu sudah kami sampaikan, dan Dumas ini sudah ada di Barreskrim. Tinggal sekarang twill dari mereka saja untuk menindaklanjuti laporan ini. Apakah mereka akan berlaku jujur sama imparsial terhadap kasus-kasus yang lain supaya ini diproses, diperiksa, apakah terjadi atau tidak penistaan agama, silakan itu pihak penyidik yang bisa menentukan. Tapi ini kami sudah resmi laporkan ke Barreskrim. Yang kedua terkait dengan kasusnya juru bicaranya Timnas, Pak Indra, terus terang kami menyesalkan proses ini. Pertanyaan kami, apakah perlu dilakukan penahanan? Pertanyaan kami. Kita sama-sama ketahui kasus ini kasus yang sudah berjalan cukup lama. Udah setahun lebih kasus ini. Dan ini kasus pajak, ditangani oleh pajak. Dan nilainya pun, mohon maaf, nilainya pun tidak fantastis. Yang di perusahaan tersebut beliau tidak sebagai apa-apa. Artinya kasus ini kalau secara materi hukumnya masih debatable, masih bisa perdebatkan. Tetapi menjadi pertanyaan kami dan kegundahan kami, ketika Pak Indra lagi aktif-aktifnya dalam proses kampanye ini, karena ini beliau kebetulan membantu dalam proses acara Natal Tahun Baru ini, banyak kegiatan-kegiatan Natal Tahun Baru dibantu beliau, kok beliau melakukan penahanan? Apakah itu perlu segitunya? Itu pertanyaan kami. Dan terus terang, Timnas sudah menugaskan kami, tim hukum nasional, untuk mendampingi beliau. Jadi kami pastikan bahwa beliau mendapatkan pendampingan hukum dari Timnas. Itu saja. Jadi tentunya kami sebagai Ketua Timnas menginginkan dalam pelaksanaan pemilu ini, tapi seperti apa yang disampaikan Pak Hamdan Zulfa, free and fair. Jadi jujur dan adil, penyelenggara negara harus berjarak yang sama terhadap ketiga paslon ini. Saya pikir masyarakat bisa menilai ya, bagaimana pelaksanaan selama ini yang sudah kita lalui sekian hari kampanye itu, masyarakat bisa menilai. Makanya hari ini tim hukum nasional Amin memberikan catatan refleksi akhir tahun. Kemudian tadi ada pertanyaan tanggapannya bagaimana tentang jubir tadi. Seingat saya itu ada aturan dari kejaksaan kalau tidak salah itu, bahwa dalam situasi kampanye ini hal-hal tersebut harus, dan tim hukum kita sudah melakukannya dengan baik menurut saya. Dan tadi ada kejadian di Pontianak ya, tentang pengamanan Capres 01. Ya, kami sudah mengambil langkah-langkah antisipatif ya dengan peningkatan pengamanannya. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi, dan saya yakin para relawan-relawan yang begitu banyak mendukung pasangan 01 ini juga mengantisipasi hal tersebut. Terima kasih. Kami dari tim hukum nasional dan juga Timnas sekali lagi meminta kepada aparat ya, baik itu penyelenggara pemilu maupun aparat pemerintahan, untuk bertindak fair, jujur dalam proses penyelenggaraan pemilu ini. Sekali lagi kami menyesalkan tindakan tadi ya, dari berdasarkan ya, izin sehingga kami mengubah, itu adalah bentuk tindakan yang bagi kami kurang fair. Karena itu kami sangat menyesalkannya. Kemudian yang kedua ya, pengerusakan dan penurunan baliho-baliho 02 banyak sekali di semua tempat. Kami meminta kepada aparat ya, penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum untuk melakukan proses ya, proses penegakan hukum terhadap para pelaku yang merusak ya, baliho. Karena apa? Kalau tidak aparat penyelenggara atau aparat pemerintah yang akan menegakkan hukum, maka nanti para pendukung akan mengambil jalan hukumnya sendiri-sendiri. Ya. Karena penting sekali ya, agar aparat penyelenggara negara, ya, penegak hukum, dan juga pengawas pemilu untuk menegakkan aturan dengan baik. Karena sekali lagi kalau tidak, maka masyarakat yang bisa mengambil langkahnya sendiri. Ini penting sekali. Ini bahaya. Ya, karena itu kami meminta kepada dan aparat untuk melakukan penegakan hukum yang fair, yang tegas terhadap perusakan baliho
baliho yang pasangan calon siapapun, dan kami mengalami pasangan Amin banyak sekali dirusakkan balihonya. Kemudian selanjutnya tentu kami dari tim 01 selalu harus waspada dalam penyelenggaraan ini, sehingga sekecil apapun pelanggaran kami akan laporkan, karena hasil dari pemilu ini akan melahirkan pemerintahan yang legitimasinya ada atau tidak. Karena kalau pemilu dilahirkan dari proses yang cacat dan banyak sekali pelanggarannya, itu akan membuat legitimasi terhadap pemerintahan menjadi tidak ada, dan ini akan merusak perjalanan bangsa kita. Karena itu menjadi perhatian betul dari kita adalah kita tetap waspada, kita tetap menjaga setiap pelanggaran sekecil apapun kami akan laporkan, dan ini juga nanti akan menjadi bukti, seperti disampaikan di awal, ada pelanggaran sistematis terstruktur tidak, karena kalau terjadi pelanggaran sistematis terstruktur dan masif, itu kami akan ajukan hasilnya yang bisa membatalkan hasil pemilu. Ini penting sekali, kami catat semua itu akan terjadi. Terima kasih. Kami belum sampai pada kajian itu, tapi kami menyesalkan tindakan penahanan tersebut di saat beliau lagi sibuk-sibuknya membantu timnas. Dan nanti silakan publik yang menilai apakah kasus ini layak dilakukan penahanan atau tidak. Publik yang menilai. Tapi kami dari tim hukum nasional jelas melakukan pendampingan hukum dan menyesalkan tindakan penahanan tersebut, karena selama ini beliau cukup kooperatif dan kasusnya juga bukan kasus yang spektakuler seperti yang pernah kita ketahui di kasus-kasus pengelap pajak yang lainnya. Jadi itu. Kami mengetahui kasus-kasus tersebut dan kami masih meyakini bahwa beliau tidak bersalah. Oleh karena itu kami mengangkat beliau sebagai juru bicara. Sampai saat ini beliau masih juru bicara resmi dari timnas. Ya, kawan-kawan sekalian, kalau kita mau mencari kesalahan seseorang, sekecil apapun pasti akan dapat. Siapapun pasti akan punya kesalahan di muka dunia ini. Tinggal sekarang persoalannya, ini mau digunakan, dijadikan alat untuk menekan secara politik atau tidak, itu saja pertanyaannya. Itulah harapan kita kepada aparat penegak hukum untuk supaya jangan bermain-main dengan ranah hukum untuk kepentingan politik. Makanya hari ini kami sampaikan, mengingatkan kepada para aparat penegak hukum supaya laksanakan tugas Anda, bahwa Anda adalah penegak hukum bagi semuanya, bukan hanya bagi kita atau bagi 01 atau 02, 03, tapi bagi semuanya, bagi bangsa Indonesia ini. Peristiwa ini hanya peristiwa, tapi ketidakpercayaan publik kepada Anda akan berbahaya, berdampak besar bagi aparat penegak hukum yang tidak netral. Itu luar biasa dampaknya besar. Bayangkan ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hamdan, seandainya semua pihak tidak percaya kepada aparat penegak hukum, aparat keamanan, lalu mengambil tindakan masing-masing. Oleh karena itu kami masih percaya kepada aparat penegak hukum, masih percaya kepada aparat penegak keamanan. Kami melaporkan semua ini kepada mereka dan minta mereka melakukan tindakan yang fair dan netral. Itu saja. Terima kasih. Untuk dikatakan terbukti itu setelah ada putusan inkrah, Mbak. Prosesnya masih panjang. Hari ini kita sudah mendengarkan refleksi akhir tahun tentang apa yang sudah dilakukan oleh tim hukum nasional pasangan Amin. Ya, kami sangat bangga dari timnas ini. Beliau-beliau ini punggawa advokat hukum. Jadi beliau mencatat sekecil-kecilnya apa pelanggaran yang terjadi selama ini. Mudah-mudahan dengan niat baik kita ini, insya Allah kita berikan kekuatan dalam melaksanakan pemilu ini dengan adil dan baik. Dan saya berharap masyarakat bisa memantau dan mengawasi semua, sehingga pemilu ini bisa jujur dan adil seperti yang kita harapkan sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.